Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak yang sebelah timur, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu dong ya, semangat pagi. Semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Darussalam, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, serta anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin, hidayah, inayah serta rahmatnya lah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan infak ya, yang rutin kita laksanakan setiap hari apa? Hari Jumat. Mudah-mudahan ya kegiatan ini akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan ke junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau dengan keluarga dan sahabatnya, Islam tersebar ke seluruh Nusantara ya, bahkan ke pelosok-pelosok desa terpencil, termasuk ya di wilayah kita yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid ini ya. Mari kita semuanya menyandungkan salawat dulu ya. Mulai. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulullah. Salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bait ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyenandungkan salawat ya, kita kelak diakui sebagai umatnya dan beliau memberikan syafaatnya kita nanti pada hari kiamat. Mengawali kegiatan infak pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dan bertabarruk ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum kita mulai membaca Yasin, nah, Pak Guru akan sedikit menyampaikan ya sosialisasi ya atau edukasi tentang CBP rupiah. Nah, setelah baca Yasin juga nanti akan ada teman kalian yang akan berpidato atau ceramah. Ya, judul pidatonya apa? Ada bocoran?
ya tentang pentingnya menuntut ilmu. Harapan Pak Guru kalian bisa mendengar ya pidato temannya nanti ya. Tapi sebelum kita mulai membaca Yasin, Pak Guru sedikit menyampaikan tentang CBP rupiah. Ya, apa itu CBP rupiah? Iya, cinta, bangga, paham, rupiah. Nah, kemarin ada temannya 5 orang yang ikut orbit. Apa itu orbit? Olimpiade rupiah Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah ya ada teman kalian dapat berdiri di podium ya di peringkat ketiga. Nah, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke apa itu cinta, bangga, paham, rupiah. Nah, Pak Guru ingat, Pak Guru tanya dulu, tahu apa itu rupiah? Apa itu rupiah? Kepeng, duit. Iya, ada yang menjawab rupiah itu adalah mata uang Republik Indonesia. Punya uang? Uang apa? Uang apa? Uang rupiah. Jadi rupiah itu adalah mata uang negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah ya di negara kesatuan Republik Indonesia. Rupiah pertama kali digunakan di Indonesia itu pada tahun berapa? Siapa yang tahu? Iya, 1946. Ya, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, baru Indonesia punya uang mata uang sendiri. Nah, sebelumnya Indonesia pakai apa dong belanjanya? Dulu sebelum ada rupiah barter ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu menggunakan uang golden, uangnya orang Belanda, kemudian Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka, sempat Indonesia menggunakan ori. Apa itu ori? Uang Republik Indonesia, uang ori namanya dulu ya. Setelah Indonesia merdeka sempat menggunakan ori, dan pada tahun 1946 Indonesia ya memiliki mata uang yang namanya rupiah. Nah, sebagai warga negara yang baik ya, yang cinta negaranya dan merupakan bagian dari keimanan, tentu kita harus cinta, bangga dan paham terhadap rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu cinta rupiah? Nah, siapa yang tahu apa itu cinta rupiah? Ya, kalau cinta rupiah, ya, cinta rupiah bukan berarti harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya, cinta rupiah itu artinya kita mengenal, merawat dan menjaga rupiah. Itu artinya cinta rupiah. Ya, kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian kita jaga, kita kenali, kita rawat dan kita jaga. Bagaimana cara kita mengenali rupiah? Dengan 3D. Dengan 3, apa itu 3D? Dilihat, ya betul, itu diraba, diterawang. Apanya yang dilihat? Uangnya yang dilihat ya. Di uang itu ada gambar ya, ada gambar pahlawan, ada alam Indonesia, flora dan faunanya, ya, kemudian ada pengamannya. Ya, itu untuk mengenali keaslian rupiah bisa dilihat ada gambar pahlawan, ada tulisan Bank Indonesia,
Ya, ada nominalnya mulai dari berapa? Mulai dari berapa nominal rupiah? Ya, ada dari 1 rupiah, tapi masih di Bank Indonesia yang tidak terlalu banyak beredar. Ada 100 rupiah, ya, yang logam ya. Kemudian ada 200 rupiah logam, 500 rupiah, 1000 rupiah, itu yang logam. Yang kertas juga ada yang 1000 rupiah. Terus berapa? 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000. Ya, pada ulang tahun Indonesia yang ke-75 diterbitkan ya, uang nominal 75.000. Dan terakhir yang paling besar itu 100.000. Siapa gambar pahlawannya lebih 100.000? Iya, lebih 100.000 ya tahu. Kalau 1000, iya, iya. Kalau 2000, Muhammad Husni Tamrin. Iya. 5.000, iya, Idham Khalid. 20, mana yang ikut kemarin itu? Nah itu ya, ada banyak gambar pahlawan yang harus kalian tahu di uang rupiah itu. Itu namanya dilihat, kemudian diraba. Ya, apanya yang diraba? Uangnya yang diraba ya. Ya, jadi uang asli, uang rupiah itu agak terasa kasar. Beda dengan uang mainan atau uang palsu ya, agak halus karena dibuat dari serat kapas, jadi ya agak sulit rusak, awet dan agak terasa kasar. Ya, itu karena tidak dirawat, tidak dijaga, makanya kusut begitu. Nah, kemudian untuk tunanetra ada namanya blink kode ya, untuk mengenal keaslian rupiah. Ya, itu untuk tunanetra yang tidak bisa melihat ada tanda khusus ya, blink kode bisa diraba. Dan kemudian diterawang. Apanya yang diterawang? Itu di kita terawang ada watermarknya agak ya, kalau tidak di terawang tidak kelihatan. Ya, itu namanya watermark dengan duplikat gambar pahlawan yang di luar itu ya. Di sana juga ada gambar pahlawan. Ingat, mengenali uang rupiah dengan apa? 3D. Apa itu 3D? Dilihat, diraba, dan diterawang. Nah itu kalau cinta rupiah harus dikenali ya. Ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta rupiah harus dikenal dulu ya, dan rupiahnya disayang. Bagaimana cara kita menyayangi rupiah, mencintai rupiah? Bagaimana? Dengan merawat dan menjaganya. Ya, kalian punya benda atau hewan peliharaan kesayangan enggak di rumah? Atau orang tercinta seperti orang tua kita ya di rumah ya, kalau kita cinta, kita sayang, tentu kita jaga, kita rawat. Nah begitu juga rupiah, kalau kita cinta harus dijaga dan dirawat. Bagaimana cara menjaganya? Hah? Ya, bagaimana cara menjaganya? Dengan 5J. Apa itu 5J? Ya, jangan dicoret, jangan di staples, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi. Ya, makanya harus dijaga. Kemarin kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3. Mana kelas 3? Masih dompetnya
Ya, yang dibuat kemarin itu, nah dompet yang dibuat kemarin itu digunakan buat taruh uangnya biar uangnya tetap rapi. Nanti kalau belanja di kantin enak, ya, dan enak nasinya, ya. Pedagangnya juga senang melihat, ya, kalau uangnya masih bagus, masih rapi, masih baru. Begitu juga kita nanti kalau terima kembalian, kalau uangnya lusuh, lecet kan kurang semangat, ya. Bahkan ada yang sampai ditolak atau tidak diterima dengan, ya, kalau uangnya sudah sobek, sudah lecet, ya, sudah kusut. Nah, jadi harus dijaga, harus dirawat. Dan mungkin juga ada yang suka coret-coret uang, ya, nulis nomor HP lah, atau gambar pahlawannya itu dikasih kumis, dikasih jenggot, ya, jadi rusak. Ya, jadi tidak boleh lagi seperti itu, ya. Perekonomian tidak boleh, ya. Harus, walaupun orang tua kita ada di Saudi, di Malaysia, dikirimin uang ringgit, tukar dulu di bank changer ini, penukaran uang itu baru bisa dipakai, ya, baru bisa dipakai di Lombok, di Indonesia, ditukar dulu. Paham? Kemudian terakhir, paham rupiah, itu artinya kita tahu fungsi, ya, dan peran rupiah, ya, serta menggunakan rupiah secara bijak. Artinya apa? Kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Ya, sudah punya mobil 2 mau nambah lagi, itu namanya nafsu, ya, keinginan, ya. Nah, jadi paham rupiah itu kita berbelanja bijak, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Banyak kita, ya, kalau lihat temannya belanja, ikut-ikutan belanja, padahal sudah punya pensil misalkan, atau sudah kenyang, padahal ikut-ikutan, batur belanja, dulu belanja, tahu uangnya banyak. Nah, jadi kalau bisa uangnya disisihkan sebagian untuk ditabung, ya, disisihkan sebagian untuk ditabung. Itu kan untuk masa depan siapa? Ya, masa depan kita, bukan masa depan saya. Kalau kalian yang nabung, itu untuk masa depan kalian yang nabung. Siapa tahu nanti setelah SD yang kelas 6 nabung dari sekarang, nabung, ya, kelas 6 semuanya nabung, ya, 10 bulan ke depan, ya, akan SMP dan membutuhkan biaya besar nanti untuk melanjutkan sekolah. Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang. Begitu juga, ya, yang kelas bawah 1, 2, 3, ya, kelas 4, 5 bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Siapa tahu nanti punya kebutuhan mendadak, ya, jadi tabungannya itu bisa dimanfaatkan. Paham? Ya, itu tadi tentang CBP rupiah. Apa itu CBP rupiah? Cinta, bangga, paham rupiah. Coba yel-yelnya dulu. Tahu yel-yelnya? Nah, nanti ketika Pak Guru bilang CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Iya. Sekali lagi, CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Nah, semangat. Sekali lagi, CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Ingat, belanja bijak, ya. Baik, sekian materi tentang CBP.